Nah, pada waktu itu Nabi Musa ketika sampai di Madian, maka beliau atau Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan eh, dua orang perempuan itu ya. Kemudian Nabi Musa singkat cerita membantu dua orang perempuan itu yang pada waktu itu ingin memberi minum eh, gembalanya gitu ya, gembala mereka. Nah, singkat cerita setelah memberi minum, membantu mereka berdua, kemudian Nabi Musa beristirahat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi Musa berdoa, Nabi Musa kemudian istirahat, ya duduk. Kemudian ketika Nabi Musa istirahat dan datanglah, ya di dalam Al-Quran dikatakan faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Nah, ya kita akan mengambil faidah dari ayat ini. Faja'athu, ya maka fa ini menunjukkan salah satunya itu adalah fa ta'qib ya. Jadi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan istijabah, Allah mengijabah doa Nabi Musa langsung, yang menunjukkan bahwa doa Nabi Musa, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, ya Allah saya fakir terhadap apa yang kamu turunkan kepada saya, berikan kepada saya dari kebaikan. Nah, doa itu yang dipanjatkan Nabi Musa ketika itu keadaannya takut, kemudian lelah, letih, kemudian tidak mempunyai bekal apapun, ya kan, belum makan dan lain sebagainya. Pokoknya pada waktu itu langsung Nabi Musa berdoa kepada Allah dengan doa itu, maka langsung pertolongan Allah datang. Makanya di Al-Quran disebutkan dengan huruf fa, faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Maka datanglah kepada Nabi Musa salah seorang dari dua orang perempuan yang telah Nabi Musa tolong tadi, ya. Yaitu yang disuruh oleh bapaknya perempuan tadi untuk menemui Nabi Musa, salah satunya untuk mengajak Nabi Musa atau mengundang Nabi Musa ke rumahnya untuk membalas kebaikan Nabi Musa karena telah membantu untuk memberi minum gembala mereka gitu kan. Nah, maka di sini salah satu faedahnya juga faja'atu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Ya. Maka Allah sebutkan di sini tamshi, ya, berjalan. Ya, salah seorang perempuannya tadi itu berjalan 'ala istihya. Nah, ini salah satu ciri ya dari wanita salihah, bahwa cara berjalan wanita salihah itu adalah dengan istihya, dengan apa? Ada rasa malu ya. Maka disebutkan di sebagian tafsir bahwa berjalannya itu dengan menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Sebagian mengatakan dengan baju atau lengan baju, ya seperti itu, menutup ke wajahnya. Itu menandakan dia berjalan dengan apa? Dengan malu-malu seperti itu. Adalah salah satu sifat dasar seorang perempuan atau wanita itu adalah apa? Memiliki sifat malu, termasuk baik dalam perbuatan maupun perkataan. Nah, di sini perbuatan yaitu berjalan gitu kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan faja'athu ala istihya, la, faja'athu ihdahuma tamshi. Jadi menggambarkan bahwa berjalannya seorang wanita yang saleh itu adalah dengan rasa yang malu gitu. Maka Allah mengatakan juga dalam Al-Quran tamshi ala istihya'in qalat inna abi. Nah, dia berkata, perempuan tadi, qalat inna abi. Makanya di sini juga boleh ya kita sandarkan istihya itu kepada perbuatan, yaitu tamshi, atau istihya itu kita sandarkan kepada perkataan. Jadi bisa kita bilang tamshi ala istihya atau ala istihya'in tamshi, ala istihya'in qalat, afwan, ala istihya'in qalat, ya. Jadi boleh kita, jadi dia malu dalam perbuatannya, malu, dan juga malu dalam perkataan. Jadi salah satu sifat wanita yang soleha itu apa? Dalam perbuatannya maupun dalam perkataannya
dia memiliki malu gitu, apalagi kalau dia sedang berbicara atau melakukan sesuatu di depan laki-laki gitu, berkata di depan laki-laki. Maka dikatakan di sini alastihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Nah, di sini juga dijelaskan inna abi ya. Jadi perempuan tadi yang datang kepada Nabi Musa tidak mengatakan inni ya, sesungguhnya saya mengundangmu ke rumah saya, tidak bilang gitu. Tetapi dia menyandarkan perbuatannya perbuatan mengundang ini ke bapaknya gitu. Inna abi. Karena kalau seandainya dia langsung bilang inni ya, itu kan menimbulkan takutnya fitnah gitu kan, atau menimbulkan kecurigaan atau sesuatu hal yang kurang beradab, kurang baik. Masa perempuan mengundang laki-laki gitu kan ke rumahnya gitu kan. Tetapi di sini makanya dia bilang qalat inna abi yad'uka, sesungguhnya bapak saya mengundangmu ya, mengajakmu ke rumah untuk menjadi tamu di rumah saya gitu kan. Nah, seperti itu. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ya, tujuannya mengundang Nabi Musa itu adalah untuk membalas budi pekerti atau kebaikannya Nabi Musa alaihissalam. Jadi dia ingin membalas kebaikan Nabi Musa karena Nabi Musa telah membantunya untuk memberi minum gembalaannya, seperti itu. Ya. Nah, jadi kita ulang lagi faedahnya, yaitu yang pertama bahwa salah satu ciri ya wanita salihah itu yang pertama adalah ketika melakukan perbuatan ya, berjalan maupun yang lainnya, itu apalagi ini di depan laki-laki, itu melakukannya dengan malu, memiliki sifat malu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu perbuatan juga dalam perkataan juga memiliki sifat yang malu dalam berkata gitu. Ya, jadi karena tadi bisa wakafnya bisa di ihdahuma tamshi ala istihya atau ala istihya'in qalat gitu ya, boleh. Nah, kemudian yang ketiga harusnya seorang muslim ketika dia bermuamalah dengan perempuan ya, harus menjaga gitu, menjaga agar tidak terjadi fitnah atau kecurigaan atau suuzon yang tidak diinginkan ya, seperti itu. Kemudian berikutnya bahwa seseorang itu harus membalas kebaikan orang lain ya. Kalau seandainya ada yang berbuat baik kepada kita balas perbuatan baiknya ya, karena dia telah berbuat baik kepada kita gitu kan. Kemudian juga faedahnya juga bahwa seletih apapun kita ya, secapek apapun kita, kalau seandainya ada yang meminta bantuan, kita bantu gitu, kita bantu walaupun dia tidak meminta bantuan, tapi kelihatannya dia butuh bantuan, kita bantu gitu ya, kita bantu seperti itu. Kemudian di sini juga Nabi Musa tidak mengenalkan dirinya siapa dia, kemudian yang perempuan tadi juga tidak mengenalkan dirinya siapa dia, jadi sama-sama tidak tahu. Jadi dalam membantu ya, seorang muslim membantu perempuan itu nggak mesti harus siapa namamu dek, dari mana asal, nggak mesti harus tanya-tanya macam-macam, langsung aja bantu ya, karena tujuannya untuk membantu aja udah selesai gitu kan ya. Karena Nabi Musa di sini nggak pernah nanya dari mana asalmu, kamu namanya siapa, kok pakai gini segala macam. Nabi Musa waktu itu langsung bantu mereka, kemudian mereka datang langsung ngomong, bapak saya mengundangmu gitu kan, datang ke rumah supaya dibalas kebaikanmu dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi untuk bermuamalah dengan lawan jenis perempuan itu muamalahnya harus sesingkat-singkatnya dan seperlu-perlunya saja ya, agar tidak terjadi fitnah atau kecurigaan yang tidak diinginkan. Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.